jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menceritakan peranan dari organisasi Wirawati. Baik, kami sebagai anggota Wirawati yang kepanjangannya adalah anggota perempuan para pejuang. Perempuan para pejuang. Namun karena sudah pada wafat, jadi kami ini sebagai putra putrinya meneruskan para pejuang tadi, sehingga semua sebenarnya tidak terpaku kepada putra putri pejuang. Siapapun wanita itu boleh meneruskan perjuangan kaum wanita. Jadi sehingga para wanita itu harus terus maju sesuai dengan cita-citanya Ibu kita Kartini, begitu. Jadi walaupun bidang pendidikan, bidang kebudayaan, terus bidang perekonomian, jadi walaupun wanita harus tetap maju, Pak. Kalau itu sendiri dari putra siapa pejuang? Bapak saya almarhum Tentara Nasional, dimakamkan di Makam Pahlawan, tapi di Jawa Timur. Nama siapa? Haji Abdul Salam. Haji Abdul Salam. Iya. Abdul Salam tahun berapa, Pak? Kalau Iya, sudah ya sejak peperangan lah. peperangan yang Iya, sejak peperangan sampai akhirnya wafat di tahun Bapak almarhum waktu itu berjuang. udah SD lah aku. Udah SD, jadi tidak, kan saya lahirnya tahun 53, jadi wis merdeka. Bapak aktif berjuang itu Sehingga setelah berjuang kan merdeka. Iya. Setelah merdeka, bapakku menjabat Komandan Kodim di Malang itu, Jawa Timur. Itu tentara apa? Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Darat. Pesan apa, Bu, yang Bapak yang masih Ibu ingat? Nah, almarhum. sesuai dengan keyakinan orang tua saya, memang mengajarkan anak-anaknya itu nomor satu aktif dalam agama. Karena bapak saya orang Madura ya, jadi nomor satu adalah keagamaan, nomor satu. Nomor dua, jujur. Nomor tiga, disiplin. Dan selanjutnya, masa depanmu ada di kamu sendiri. Jadi makanya kita juga harus berjuang gitu, sesuai falsafah almarhum. Ceritakan waktu Bapak itu almarhum masih berjuang. Iya, gitu. Benar. Iya, sampai dengan terjatuh di sela-sela sawah itu di atasnya udah ada tembakan. Jadi kiri kanannya belakang depan bapak saya itu meninggal. Tinggal bapak saya sendirian. Belanda kan? Iya, zaman Belanda itu. Ya akhirnya terus bapak saya pensiun, menetap di Malang. Sampai dengan meninggal, dimakamkan di Makam Pahlawan di Malang juga. Saat ini Ibu sebagai apa? Iya, saya sebagai ketua pelaksana dari acara memperingati Hari Kartini kan, karena kami sebagai pejuang wanita, jadi tetap harus memperjuangkan kegiatan-kegiatan dan meneruskan perjuangan Ibu kita Kartini. Sekarang itu kami lagi menggalakkan bidang ekonomi, Pak. Jadi ekonomi itu ya seperti dibantu dalam pemerintah itu UMKM, itu kan. Terus ada juga dalam pendidikan. Walaupun wanita tidak boleh cuma duduk diam menerima dari suami, tidak begitu sekarang. Jadi kita sama-sama meningkatkan gender sebagai wanita. Ibu, pemberdayaan UKM apa yang telah dilakukan? Nah ini sebenarnya terima kasih kepada pemerintah, karena di saat akhir-akhir ini setelah COVID kan banyak yang terpuruk. Jadi suaminya di PHK, sehingga seorang ibu kan sudah mulai banyak kebutuhan di dalam itu. Akhirnya kita dipanggil dari masing-masing kelurahan, kecamatan, diberikan pendidikan. Misalkan belajar membuat kue bolu atau menjahit, terus ada juga
dalam bidang sekolah. Iya. Jadi ada juga ibu-ibu yang tadinya Nyata iya, itu menjadikan yang utama lah bagi Wirawati. Jadi dan kita harus tetap menjunjung tinggi para pejuang. Misalkan yang lagi sakit ya kita jenguk, itu di bidang sosialnya. Saat ini berjumlah berapa orang? Wirawati itu ada seluruh Indonesia, itu hampir 2.000 orang. Balik lagi Bu, Iya, ya. apa Bu yang utama? Jadi kalau ini kan kami meneruskan perjuangan Kartini ya. Jadi mulai undangan anak-anak kecil ini, Iya. TK, ada perlombaan fashion. Iya. Jadi mengajak anak-anak itu apa berani gitu loh Pak. Ini tinggal senam kesehatan. Senam kesehatan dan ada sedikit lomba untuk membaca puisi tentang wanita pejuang. Kami sudah buatkan puisinya. Yang membaca materi dari kami buatkan, tapi pembacanya anak SMP. Ya, kami mengangkat anak-anak itu belajar berani dan belajar menjiwai. Jadi harus tetap semangat Pak. Iya, walaupun usia ini sudah saya 72 tahun, Ibu 85. Jadi semua ini udah pada senior-senior semua, tapi tetap berjuang demi masa depan anak cucu kita. Jadi tidak boleh duduk diam gitu. Saya juga masih ada ini kegiatan. Saya kan pensiunan PLN, PLN Pusat, Joyo. Saya pensiun tahun 2015. Anakku 4. Yang nomor 1 itu S2 ini teknik sipil, sekarang kerja di Freeport, perempuan. Yang nomor 2 itu kerja di perusahaan Jepang, ada di Jepang. Yang nomor 3 dokter, alhamdulillah di Rumah Sakit Fatmawati, spesialis penyakit dalam. Yang nomor 4 ekonomi, S2 dari Jerman. Alhamdulillah udah mandiri semua. Kan itu tadi, itu masa depanmu ada di kamu sendiri loh gitu. Jadi mereka akhirnya rajin untuk ya sekolah, ya bisnis, ya apa aja. Saya S1 hukum Pak. S1 Hukum. Malang. Enggak, di Jakarta. Karena kan waktu kerja bahasa, tapi ternyata di kantor PLN saya diminta menjadi ini apa namanya, mendampingi PLN untuk di bidang hukum. Ini masuk senior ya? Alhamdulillah. Iya, itu pun juga kalau PLN kan dipindah-pindah Pak. Apa sih yang Ibu tangani selama Ibu tadi di PLN? Pertama saya di perencanaan. Kebetulan perencanaan untuk melistriki desa-desa seluruh Indonesia. Pertama itu kan waktu itu tahun 80 ya, kamu belum lahir kali. Itu saya diminta ke datanya desa itu, desa banyak yang belum terlistriki Pak tahun 80. Itu sampai akhirnya kesini kita juga mendapat bantuan dari pemerintah Jepang. Terus akhirnya kita melistriki desa-desa itu. Bagus, sekarang udah hampir seluruhnya lah. Itu termasuk yang penggerak. Iya. Desa ya. Itu Pak, kasihan Pak. Dulu itu saya langsung ke pakai apa tuh? Oblek ya namanya. Kamu nggak tahu oblek kali? Yang dari minyak tanah itu, terus iya. Aduh kasihan. Terus ada juga anak yang belajarnya itu pakai bulan. Iya, di luar. Aku lihat sendiri. Itu daerah mana itu? Itu daerah mana ya, Madura atau pelosok Madura. Jadi kalau anak-anak di luar nama dia nggak keluar, dia nggak belajar. Astaga. Itu Pak, saya tergerak banget. Akhirnya saya terus laporan direksi kan, gimana nih Pak, ini penting banget untuk masa depan anak-anak kita. Terus akhirnya, oh ya sudah Bu, kalau gitu kita segera mencari loan gitu, apa bantuan dari luar negeri. Investasi udah diurus, akhirnya dapat juga untuk melistriki desa-desa di sana itu. Ada penghargaan nggak Bu dari PLN sendiri terhadap itu?
Oh, kalau saya hanya reward itu berupa apa tambahan ini ya. Ada Pak, selalu ada. Kan kami Pengabdian ibu sama ya, saya bekerja 32 tahun. Klik subscribe, like, and share.